Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia yang kemarin pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mengunjungi Ka'bah Al-Musyarrafah, menunaikan ibadah haji dan umrah, telah kembali ke tanah air. Bulan haji dalam fikih Islam adalah mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Adapun Muharram adalah bulan kembali umat Islam dari menunaikan ibadah haji ke tanah suci Baitullah. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan ibadah haji mereka, menjadikan haji mereka hajjan mabruran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah." Haji yang mabrur, haji yang makbul, haji yang dilakukan tanpa dosa dan kesalahan, pahalanya hanya surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan ibadah haji di seluruh dunia, Allah kabulkan haji mereka, jadikan haji mereka haji yang mabrur, dzamban yang maghfur, sa'yan yang masykur, dan tijaratan lan tabur. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita fahami daripada pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ibadah haji ini merupakan ibadah yang sangat agung. Bahkan banyak daripada karangan para ulama Islam yang menjadikan ibadah yang paling mulia adalah ibadah haji. Walaupun timbul perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ibadah manakah yang paling utama, ibadah manakah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hampir ulama sepakat untuk mengatakan bahwasannya ibadah salat adalah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di kalangan para ulama yang menjadikan juga ibadah haji adalah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan Imam Al-Hulaimi Al-Husain Ibn Al-Hasan Al-Jurjani Abu Abdullah, wafat tahun 403 Hijriah di abad kelima, mengatakan, "Man hajja al-hajju yajma' ma'ani al-ibadati kulliha." Haji itu adalah ibadah yang mengumpulkan nilai-nilai yang begitu banyak dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Al-hajju yajma' ma'anil ibadati kulliha. Haji itu saat kita mengerjakan mengumpulkan makna-makna dan nilai-nilai ibadah yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah. Man hajja faka'annama sama wa shalla wa atakafa wa zakka wa rabata fi sabilillah wa ghaza. Barang siapa yang berhaji, kata Imam Al-Hulaimi, maka seakan-akan dia telah berpuasa, dia salat, dia i'tikaf, dia berzakat, dia melakukan ribat. Ribat adalah menjaga kondisi kaum muslimin. Bahkan barang siapa yang berhaji, maka seakan-akan dia sedang berjihad fi sabilillah. Begitu tingginya nilai haji di dalam agama kita, di dalam syariat kita yang sangat mulia. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan, ma ba'dal haji, apa setelah ibadah haji? Apa setelah ibadah haji? Apa yang harus kita lakukan
setelah kita menunaikan ibadah haji. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang singkat ini ingin kita melihat apa yang harus kita lakukan setelah kita menunaikan ibadah haji. Yang pertama, tentu mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita untuk bisa mengunjungi Ka'bah al-Musyarrafah, telah menakdirkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah al-Mukarramah. Syukuri nikmat Allah yang begitu besar tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, kata Allah, jika engkau bersyukur wahai hambaku, maka sungguh aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Namun jika engkau kufur, maka ketahuilah azabku begitu pedih. Syukuri nikmat Allah yang telah menakdirkan kita pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Bayangkan jika kita melihat salah satu daripada ibadah yang kita kerjakan di sana, katakanlah salat, ibadah salat. Sekali kita rukuk dan sujud kepada Allah, sekali kita salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita 100.000 pahala. Sekali salat. Itu bukan salat berjamaah. Sekali kita menunaikan ibadah salat kepada Allah, maka Allah akan memberikan salat apa saja. Allah akan memberikan kepada kita pahala 100.000 pahala. Jika seseorang tiba di tanah suci, di Masjidil Haram katakanlah, kemudian dia sujud terrukuk kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia 100.000 pahala. Tentu berbicara tentang pahala ini, mungkin kita akan, mungkin sebagian dari kita atau mungkin seluruh kita mendengar begitu biasa, karena tidak nampak kita lihat. Tapi nanti pada hari kiamat yang ingin kita saksikan adalah berapa banyak kebaikan yang telah aku lakukan dalam hidupku selama aku hidup di dunia. Barang siapa yang salat diberikan 100.000 pahala. Kalau umpamanya dia melakukan salat tersebut secara berjamaah, maka kalikan dengan 27 pahala. 100.000 dikali 27 sama dengan 2.700.000 pahala. 2.700.000 pahala sekali salat secara berjamaah. Namun kita jika berada di negeri kita atau di masjid-masjid lainnya di seluruh dunia selain di Masjidil Haram, sekali kita menunaikan ibadah salat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 27 pahala. Masjid di mata Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia ini sama. Yang berbeda Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Salat di Masjid Al-Haram diberikan 100.000 pahala. Salat di Masjid Nabawi diberikan 1.000 pahala. Dan salat di Masjid Al-Aqsa Palestina diberikan 500 pahala. Sekali kita salat di masjid-masjid di seluruh dunia selain di 3 masjid tadi secara berjamaah, Allah akan memberikan kepada kita 27 pahala. Jika kita sehari semalam mengerjakan salat secara berjamaah, 27 dikali 5 sama dengan 135 pahala. Itu sehari semalam. Di tanah suci sekali kita salat berjamaah, maka kita akan mendapatkan 2.700.000 pahala. Sekali berjamaah di negeri kita 27 pahala, dikali 5 135 pahala. Katakanlah kita melakukan berjamaah dalam hidup kita 10 tahun tidak pernah absen dari masjid, maka 135 dikalikan 360 katakanlah,
baru 48.600 pahala. Dikalikan 10 tahun baru 486.600 pahala. Belum sampai sepertiga daripada pahala yang kita dapatkan untuk salat baru sekali sujud dan ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar pahala yang kita dapatkan saat kita menunaikan ibadah salat di tanah suci Makkah. Kenapa seperti itu? Itu tentu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang ingin melebihkan satu tempat di antara tempat-tempat yang lain atau di atas tempat-tempat yang lain. Syukuri nikmat yang begitu besar, syukuri karunia yang begitu agung saat kita sampai ke tanah suci. Mudah-mudahan jamaah kaum muslimin, bagi kita yang belum sampai ke tanah suci Makkah, baik haji ataupun umrah, dalam pandangan Syafi'iyah kedua-duanya wajib untuk dikerjakan. Maka mari berdoa, segera mendaftar walaupun belum ada uang. Daftarkan segera, sampaikan niat dan azam kita kepada Allah untuk ingin menunaikan ibadah haji dan umrah suatu saat. Tidak mesti ada nomor porsi katakanlah, tapi daftarkan segera bahwasanya kita semua ini ingin pergi ke tanah suci mengerjakan kewajiban kepada Allah. Jangan nanti tiba waktu sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hujju qabla alla tahujju. Hajilah sebelum nanti tidak bisa lagi kita pergi ke tanah suci untuk berhaji. Kira-kira 1 pekan yang lalu kita membaca berita di CNBC bahwasanya pemerintah kerajaan Saudi akan menghapuskan kuota haji. Artinya yang berhaji adalah mereka yang mampu membayar sekian uang. Bahkan berita ini dikomentari oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dr. Nasaruddin Umar. Ini nampaknya pemerintah kerajaan Saudi orientasi mereka hanya untuk bisnis oriented. Niatnya untuk menghapuskan kuota haji. Saya takut berita-berita yang kita baca seperti ini mungkin ibarat kata Umar bin Khattab, berhajilah sebelum nanti tidak bisa kita berhaji lagi. Haji kewajiban. Haji adalah perintah. Haji adalah rukun Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu semua yang akan terjadi di dunia ini bil qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta kepada kita adalah mari pasang niat, mari berazam, dan azam serta niat tersebut kita realisasikan dalam bentuk amal dan perbuatan, bukan sekedar niat tapi tanpa realisasi ataupun aksi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang pergi haji, yang pertama syukuri akan nikmat Allah yang begitu besar tersebut. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang telah menunaikan ibadah haji, hendaknya ibadah haji tersebut menjadi titik tolak perubahan dalam kehidupan kita. Setelah menunaikan ibadah haji, hendaknya ibadah tersebut menjadi muntolak, titik tolak perubahan dalam kehidupan kita, wabil khusus dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita kembali dari tanah suci, mudah-mudahan yang kita bawa adalah hidayah dan semangat berislam dan semangat keimanan yang baru, yang kuat, yang penuh dengan semangat untuk beribadah. Karena hari-hari kita di sana, katakanlah 1 bulan, semuanya kita habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kita di sana, sujud dan rukuk kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an untuk Allah, dan mudah-mudahan semangat tersebut tetap nampak
saat kaum muslimin, saudara-saudara kita yang baru tiba di tanah suci, mereka membawa semangat keimanan tersebut, membawa semangat hidayah tersebut saat tiba ke tanah air. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat perubahan dalam hidup kita, segala hal-hal yang positif dalam hidup kita hanya bisa kita yang mewujudkannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib kita, tidak akan menghadirkan perubahan dalam diri kita kecuali jika kita yang melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan semangat beribadah, semangat keislaman, semangat iman yang telah kita pupuk dan kita hadirkan di tanah suci Makkah mampu kita semai, mampu kita hadirkan saat kita kembali ke tanah air. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran penting dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji dan umrah adalah mari menjaga ukhuwah Islamiyah, mari menjaga persaudaraan, wabil khusus sesama kaum muslimin, menjaga persaudaraan dengan saudara-saudara kita seakidah dan seiman. Tentu saat kita pergi ke tanah suci Makkah, yang kita saksikan selain kita menyaksikan rumah Allah yang begitu megah, selain kita menyaksikan Ka'bah Al-Musyarrafah yang begitu mulia, kita akan menyaksikan di sana adalah kaum muslimin di seluruh dunia, saudara-saudara kita, sebagaimana yang Allah sabdakan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kata Allah, kami telah menjadikan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, tapi golongan tersebut bukan hanya dari satu suku dan bangsa, tapi kami jadikan syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Saat kita tiba ke tanah suci, kita akan menyaksikan seluruh kaum muslimin saudara kita. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sipit, beragam bentuk kaum muslimin di seluruh dunia, yang semua mereka menghadap ke kiblat yang satu, yang semua mereka berubudiyah kepada Tuhan yang satu. Maka pesan dari tanah suci Makkah yang seharusnya kita bawa kembali ke tanah air saat kita kembali adalah sebagaimana kita di sana bertemu dengan saudara-saudara kita, menjaga ukhuwah sesama saudara-saudara kita, walaupun kita tidak mengenal mereka, walaupun kulit dan postur tubuh mereka berbeda dengan kita, walaupun bahasa mereka tidak kita pahami, tapi kita mengakui mereka adalah saudara-saudara kita. Maka mari semangat persatuan tersebut kita bawa kembali ke tanah air saat kita telah tiba di tanah air. Jangan saat kita di tanah suci kita jaga persatuan tersebut, kita hormati saudara kita yang tidak kita kenal, bahkan tidak kita pahami bahasa mereka, namun tiba kita di tanah air dengan saudara kita yang sebangsa, bahkan satu bahasa, kemudian kita mampu atau mudah untuk melakukan atau merusak persatuan dan kesatuan yang merupakan perintah dalam agama. Sungguh satu hal yang paradok dan bertentangan. Bahkan dahulu kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk menutup khutbah ini ada seorang ulama yang bernama Abdurrahman Al-Kawakibi, asal dari Suriah, lahir 1854 Masehi, wafat 1902 Masehi. Beliau asal Suriah, mengarang sebuah kitab
yang berjudul Ummul Qura. Ummul Qura. Di dalam kitab tersebut beliau mempertegas bahwasannya ibadah haji dan umrah yang dilakukan kaum muslimin setiap tahun dari seluruh dunia adalah hakikatnya muktamar umat Islam terbesar di seluruh dunia. Tidak ada agama lain yang mampu mengumpulkan pemeluknya sebagaimana yang dilakukan oleh Islam yang mulia ini. Tidak ada agama lain yang bisa mengumpulkan pemeluknya setiap tahun dengan jumlah yang mencapai jutaan sebagaimana yang dilakukan oleh Islam. Haji adalah muktamar umat Islam di seluruh dunia. Bahkan seorang profesor dari Amerika yang bernama John L. Esposito, profesor dari Amerika, mempelajari tentang Islam, mengatakan ibadah haji ini sebenarnya jika dipahami oleh umat Islam bukan sekedar pertemuan untuk beribadah, tapi pertemuan untuk menyatukan hati, untuk menyatukan jiwa dan raga kaum muslimin. Bahkan dulu kata John L. Esposito ini, di tahun 1898 atau 1899 pernah hadir 22 utusan dari berbagai negara Eropa, Asia, Arab. Mereka berkumpul di tanah suci Makkah selain untuk beribadah, membicarakan tentang umat Islam di seluruh dunia, tentang kemunduran umat Islam di seluruh dunia saat itu. Yang jika kita lihat saat ini, bagaimana kondisi kita umat Islam di seluruh dunia. Memang kita berkumpul di tanah suci Makkah, tapi kita melihat kaum muslimin, bagaimana keadaan umat Islam di seluruh dunia. Begitu lemahnya. Bahkan kita ditakdirkan untuk hidup di zaman di mana kita menyaksikan pembantaian saudara kita dan tidak ada di antara kita yang bergerak satu orang pun. Saat kaum muslimin di Palestina dibantai di depan mata kita, tidak ada satupun umat Islam saat ini yang bergerak untuk membalas bangsa Yahudi Zionis la'natullah alaihim. Begitu lemahnya 2 miliar umat Islam saat ini. Padahal kita setiap tahun bertemu, padahal kita setiap tahun berjumpa, bahkan di tempat yang paling mulia di bumi Allah ini. Tapi kondisi kita semakin lemah. Bahkan kita ditakdirkan hidup untuk menyaksikan pembantaian saudara kita di seluruh dunia. Bahkan saking tidak mengertinya kita, saat ada katakanlah Iran yang notabene Syiah, yang kita anggap, yang dianggap sesat oleh Ahlussunnah wal Jamaah, membantu kaum Palestina atau masyarakat atau bangsa Palestina, kemudian kita dengan begitu mudahnya mengomentari. Tidak boleh kita mendukung perjuangan mereka. Begitu rusaknya logika berpikir kita. Saat ada mereka yang kita pandang sesat, membantu mereka yang kita tidak melakukan apapun, kemudian kita dengan mudah mengomentari hal tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita ingat bahwasanya ibadah haji tersebut sejatinya adalah pertemuan muktamar umat Islam di seluruh dunia. 4 juta, 5 juta, 6 juta jiwa berkumpul di sana setiap tahun. Saya yakin mereka yang tidak suka kepada Islam tidak menginginkan hal tersebut. Jika kita hubungkan dengan tadi perkataan Umar, maka ini adalah sebuah upaya yang akan terus dilakukan untuk menghambat pertemuan umat Islam di seluruh dunia. Makanya mari kaum muslimin kita berhaji sebelum nanti waktu yang ditentukan tersebut. Di saat kita ingin berhaji, maka tidak bisa lagi kita berhaji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, melihat Ka'bah sebuah ibadah, mendoakan Ka'bah sebuah ibadah, mendoakan mereka yang mendoakan Ka'bah, yang mengagungkan Ka'bah, yang menjaga Ka'bah adalah sebuah ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini,
untuk bisa memahami syariat Allah Subhanahu wa taala secara utuh dan menyeluruh. Tahu kita mana yang wajib, mana yang rukun, dan mana yang sunnah. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang belum sampai ke tanah suci Mekah, yang belum ditakdirkan Allah untuk berhadir ke sana, melihat Ka'bah, beribadah di Ka'bah Baitullah, insyaallah suatu saat Allah sampaikan.